Pernahkah kita berpikir kenapa kita tak pernah benar-benar bebas? Mari kita membedah ilusi kebebasan dalam dunia modern. Bayangan pagi ini kamu bangun, membuka mata dan tanpa sadar meraih ponsel. Kamu membuka aplikasi yang kamu pilih, menonton video yang kamu pilih, lalu menyaksikan video ini. Tapi benarkah kamu yang memilih? Pernahkah kita bertanya seberapa bebas kita dalam memilih hidup yang kita jalani? Apakah keputusan yang tampak seperti karena pribadi benar-benar murni lahir dari diri sendiri? Ataukah tanpa sadar hidup kita telah dirancang, dibentuk, dan dikendalikan oleh sesuatu yang tidak kita kenali? Hari ini kita menyelami sesuatu yang sering dielu-elukan tapi jarang dipertanyakan. Kebebasan. Kebebasan bukan sekadar hak memilih, tapi lebih dalam tentang makna sejati kehendak bebas dalam dunia modern yang syarat akan sistem, struktur, dan algoritma. Kebebasan sebuah kata yang sederhana, tapi maknanya bercabang ke berbagai arah. Dalam filsafat Yunani kuno, kebebasan berarti bebas dari dominasi luar. Socrates menyebut sebagai kemampuan untuk hidup sesuai akal budi, bukan dorongan liar. Dalam pikiran modern, terutama oleh Isaiah Berlin, kita mengenal dua tipe kebebasan. Negative liberty, yang berarti bebas dari paksaan, dan positive liberty, yang berarti kebebasan untuk menentukan arah hidup secara sadar dan rasional. Tapi benarkah kita memilikinya? Penelitian oleh Benjamin Libet pada tahun 1980-an menunjukkan bahwa otak manusia mengirim sinyal untuk bertindak bahkan sebelum individu itu menyadari niatnya. Dalam eksperimennya, sinyal red line potensial di otak muncul 300 milisecond sebelum seseorang merasa bahwa dia telah memutuskan untuk bergerak. Jika tindakan kita didahului oleh mekanisme biologis yang tidak kita sadari, di manakah letak kehendak bebas? Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus menyebut kebebasan sebagai narasi bukan realitas. Kita percaya bahwa kita adalah pemilik dalam hidup kita, padahal kita mengikuti serangkaian naskah yang ditulis oleh gen, lingkungan, dan teknologi. Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu memperkenalkan konsep habitus, kerangka mental dan disposisi yang dibentuk oleh lingkungan sosial sejak kecil. Seorang anak dari keluarga petani yang sederhana akan tumbuh dengan preferensi, bahasa, bahkan cara berpikir yang berbeda daripada anak keluarga urban kelas menengah. Kita selama ini menganggap bahwa kita memilih jurusan kuliah karena minat. Tapi seberapa sering minat itu dikondisikan oleh nilai-nilai keluarga, ekonomi, dan representasi sosial yang kita serap sejak kecil. Bourdieu menegaskan bahwa kebebasan individu kerap merupakan ilusi pilihan yang dibentuk oleh struktur sosial. Kita memilih dari apa yang ditawarkan, bukan dari apa yang mungkin. Di era digital, kita hidup dalam ruang yang dikuasai algoritma. Algoritma Google dan YouTube menentukan apa yang muncul di layar kita. Spotify belajar dari kebiasaan kita dalam menyusun daftar lagu yang kita sukai. Ali Pariser dalam konsep filter bubble menjelaskan bagaimana algoritma membentuk dunia dalam personalisasi yang mempersempit sudut pandang. Kita merasa memilih sendiri, padahal sistem telah memilihkan untuk kita. Satu pertanyaan muncul, jika pilihan kita sudah dipersempit oleh kecerdasan buatan, masihkah itu disebut kehendak bebas? Zygmunt Bauman, sosiologi asal Polandia, menyebut masyarakat modern sebagai liquid modernity, dunia yang bergerak cepat, cair, dan tanpa fondasi yang tetap. Di dalamnya, konsumsi bukan lagi kebutuhan tapi identitas. Kita membeli karena ingin menunjukkan siapa diri kita, tapi iklan dan branding lebih dahulu mendefinisikan apa yang layak dimiliki. Antonio Damasio, ahli neurologi, menunjukkan bahwa emosi sangat berperan dalam pengambilan keputusan. Dan iklan modern memanfaatkan emosi jauh lebih dari logika. Apakah kita benar-benar menginginkan barang itu? Atau kita yang diajari untuk menginginkan barang itu?
Penelitian genetik menunjukkan bahwa banyak aspek kepribadian, preferensi, bahkan kecenderungan moral sangat dipengaruhi oleh gen dan pengalaman awal masa kecil. Dalam psikologi, teori behaviorisme menegaskan bahwa manusia merespons stimulus berdasarkan kebiasaan yang dibentuk lingkungan. Carl Jung menulis, kamu tidak akan menjadi sadar akan dirimu hanya dengan membayangkan cahaya, tapi dengan menyadari kegelapan di dalam dirimu. Kita tidak sepenuhnya sadar atas apa yang membentuk diri kita. Dalam dunia demokrasi, kita memilih pemimpin, tapi daftar pilihan kita sudah dikurasi oleh partai, media, dan kapital. Edward Bernays, pelopor propaganda modern, menulis dalam Propaganda 1928, mereka yang mengendalikan mekanisme tak terlihat dalam masyarakat membentuk struktur sosial dan moral kita. Kita mungkin merasa memilih secara bebas, padahal narasi besar telah ditentukan jauh sebelum kita menaruh suara. Lalu jika semua itu benar, jika kebebasan hanyalah narasi yang dibentuk oleh gen, lingkungan, dan sistem, apa yang tersisa? Apakah artinya menjadi manusia berarti menjalani naskah yang ditulis oleh banyak tangan tanpa pernah menyentuh panahnya sendiri? Atau justru dalam kesadaran bahwa kita tidak bebas, kita menemukan ruang untuk menjadi lebih sadar? Mungkin kebebasan sejati bukanlah bebas dalam pengaruh, tapi mengenali pengaruh-pengaruh itu dan belajar menanggapinya dengan sadar. Mungkin karena bebas bukan tentang apa yang kita pilih, tapi tentang bagaimana kita menyadari proses memilih itu sendiri. Kita mulai tadi dengan metafora pengemudi yang merasa mengendalikan mobil, tapi ternyata jalan rambu dan GPS-nya telah ditentukan oleh orang lain. Tapi bagaimana jika kita sadar akan itu? Kita mulai belajar membaca peta sendiri, bukan agar kita bebas sepenuhnya, karena mungkin satu-satunya bentuk kebebasan yang tersisa adalah keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak sepenuhnya bebas. Dan dari sanalah kita mulai benar-benar menjadi manusia. Sampai jumpa di perenungan berikutnya.